왜 안 눌러요? 나 언제부터 미행했어? 너 잘못 짚었거든. 변태 새끼 쉬나 했더니 Sorry. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat alien pada tahun 1609. Kemudian ada seorang putri yang menjadi janda tepat setelah menikah karena suaminya itu meninggal. Saat itu, sang putri sedang diarak oleh pelayan-pelayannya karena sedang berduka, dan tak berselang lama, pesawat alien tadi melintas di atas mereka, yang membuat tandu si putri itu terlempar akibat hembusan angin yang disebabkan oleh pesawat tersebut. Dan saat tandu itu hampir jatuh di tepi jurang, tiba-tiba waktu berhenti. Kemudian muncul seorang pria berpakaian hitam menolong sang tuan putri. Kemudian scene berpindah ke masa kini, di mana pria yang berpakaian hitam tadi sedang duduk dan menceritakan sejarah pesawat terbang yang membawanya ke bumi pada tahun 1609. Pria ini juga menceritakan bahwa dia memang bukan berasal dari bumi. Ia juga ternyata sudah hidup di bumi selama 400 tahun lebih, dan selama itu pula ia sudah beradaptasi dengan semua perubahan yang ada di bumi. Nah, pria ini memiliki kelebihan penglihatan dan pendengaran 7 kali lebih tajam dari manusia di bumi. Akan tetapi, itu juga bisa menjadi kekurangannya, karena inderanya yang sangat tajam membuatnya lebih sensitif dan ia juga harus menghindari kontak ludah atau darah orang bumi. Walaupun ia memiliki kekuatan yang tak dimiliki manusia biasa, namun ia sama sekali tak ingin membantu manusia yang sedang kesulitan, karena ia tak mau terlibat dengan kehidupan manusia lain. Nah, komet yang membawa dirinya ke bumi atau pesawat alien tadi dalam 3 bulan lagi akan melewati bumi. Oleh karena itu, dirinya akan segera kembali ke planetnya dalam waktu 3 bulan lagi. Dan itulah cerita singkat tentang pria yang bernama Do Min Jun ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan aktris papan atas yang bernama Song Yi. Ia sedang syuting dan asik bermain sosial media. Nah, karena kesalahannya dalam penulisan status di sosial media, membuat Song Yi jadi bahan olok-olokan banyak orang. Hal itu tentu saja membuat si kepala agensi dari Song Yi ini marah besar. Namun ia tak bisa berkutik menghadapi Song Yi, karena saat ini dia adalah aktris yang paling terkenal di Korea. Nah, ternyata kesalahan dari Song Yi ini bukanlah kali pertama, karena ternyata ia tidak tahu banyak hal, atau lebih tepatnya dia ini kudet atau kurang update. Saat pulang ke apartemennya, Song Yi bertemu Min Jun di lift. Nah, di sini Song Yi menganggap jika Min Jun ini adalah seorang penguntit, karena dia tak menekan tombol lantainya. Bahkan, ia juga keluar di lantai yang sama dengan Song Yi. Namun ternyata, tempat tinggal Min Jun ini tepat di sebelah apartemen milik Song Yi. Hal itu tentu saja membuat Song Yi menjadi malu sendiri karena sempat mencurigai Min Jun. 왜 안 눌러요? 언제부터 미행했어? 너 잘못 짚었거든. 변태 새끼 쉬나 했더니 Sorry. Sementara itu, di perkumpulan ibu-ibu, Ibu Song Yi membanggakan anaknya di depan ibu temannya atau saingan Song Yi yang bernama Semi. Ibu Song Yi ini juga selalu merepotkan Song Yi karena menganggap bahwa anaknya ini adalah aktris yang besar. Maka dari itu, dia jadi sering menghabiskan uang, lalu minta lagi pada Song Yi. Malam harinya, saat akan tidur, Min Jun mendengar suara Song Yi yang sedang bernyanyi di rumahnya. Hal itu tentu saja membuatnya jadi kesal dan menegur Song Yi, yang menganggapnya aneh karena ternyata rumah mereka ini sudah kedap suara. 들렸어요? 나 이 건물 방음 잘 됐다. 니네는 보톡스 맞았냐? 주름도 없을. Setelah itu, Min Jun kembali tak bisa tidur karena terus mendengar kesedihan dari Song Yi. Ia menangis akibat komentar jahat dari netizen. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk ke ruang bawah rumahnya untuk menuliskan perjalanan 3 bulan terakhirnya di bumi. Keesokan harinya, terkuaklah fakta bahwa ternyata Song Yi ini masih berkuliah dan itu sangat didukung oleh kepala agensinya agar citra Song Yi menjadi baik lagi.
Padahal Song Yi sudah malas untuk kuliah karena dia sudah merasa sukses. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Hee Kyung, di mana ia baru saja tiba di Korea. Nah, dia ini adalah anak konglomerat dan teman dekat dari Song Yi, sekaligus orang yang sangat menyukai Song Yi, walaupun cintanya itu terus-terusan ditolak. Kemudian, dia mengantarkan Song Yi menuju kampus, yang ternyata di sana sudah banyak wartawan yang menunggunya. Nah, sesampainya di kelas, Song Yi sangat terkejut karena dosen yang mengajarnya adalah Min Jun. Saat kelas sudah selesai, kemudian ia mendatangi Min Jun dan berpura-pura ramah agar ia bisa diberikan kemudahan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi tentu saja Min Jun tak mau membantu Song Yi, dan ia juga mengatakan bahwa manusia itu sangatlah serakah, karena jika sudah ditolong sekali, maka ia akan terus-terusan minta tolong lagi. Malam harinya, Min Jun bertemu seorang bapak yang bernama Jung Mo, yang mengetahui semua rahasia dari Min Jun. Jung Mo ini adalah pengacara dari Min Jun, sekaligus teman saat ia masih muda dulu. Min Jun lalu menceritakan bahwa ia akan kembali ke planetnya dalam 3 bulan ke depan. Hal itu tentu saja membuat Pak Mo merasa sedih karena harus berpisah dari temannya itu. Di lain tempat, Hee Kyung, Song Yi, dan Semi sedang makan malam. Nah, di sini Hee Kyung meminta Semi menjadi saksi karena dia akan segera melamar Song Yi. Tentu saja hal itu membuat Semi menjadi kaget karena sebenarnya dia sudah menyukai Hee Kyung sejak lama. Tapi Hee Kyung malah lebih memilih Song Yi. Song Yi pun lalu menolak lamaran itu. Meski sakit, tapi Hee Kyung bersikap biasa saja karena ia sudah terbiasa. Hee Kyung lalu bertanya, mengapa Song Yi menolaknya kali ini? Song Yi pun menjawab bahwa dia masih menunggu seorang pria, yaitu cinta pertamanya yang sudah menyelamatkannya 12 tahun yang lalu. Kembali ke Min Jun yang bercerita bahwa dia tidak bisa kembali pulang sebelum bertemu dengan wanita yang memberi hadiah pertamanya di bumi, yaitu si Tuan Putri di awal film tadi. Dan 12 tahun lalu, saat Min Jun menjadi seorang dokter, ia kembali bertemu dengan gadis reinkarnasi dari si Tuan Putri. Ia juga menolong gadis itu dari kecelakaan yang akan menimpanya. Min Jun sangat ingin bertemu dengan gadis itu lagi sebelum ia benar-benar meninggalkan bumi. Dan saat pulang ke rumah, ia tiba-tiba saja bertemu dengan Song Yi di lift. Kemudian, scene berpindah ke ingatan Min Jun pada saat pertama kali ia datang ke bumi. Ternyata, tujuan Min Jun dan rekan-rekannya ke bumi adalah untuk meneliti alam dari bumi. Tapi ternyata, diam-diam Min Jun ini menyamar dan berbaur dengan manusia. Min Jun pun datang ke pasar, di mana di sana ia melihat ada perjudian yang sedang berlangsung. Nah, ternyata si bandar itu bermain curang, dan Min Jun yang melihatnya pun menolong seorang bapak-bapak yang sudah berulang kali kalah karena dicurangi oleh si bandar itu. Itulah pertama kali Min Jun menolong seorang manusia. Nah, di suatu malam, Min Jun juga menolong si putri yang saat itu hendak dibunuh oleh seseorang. Kemudian, Min Jun memberikan sebuah hadiah berupa jepit rambut, yang saat ini benda itu berada di museum bersama benda-benda bersejarah lainnya yang Min Jun sumbangkan dengan nama anonim. Kembali ke masa sekarang, saat mereka bertemu, Song Yi dengan sikap sombongnya mulai membawa percakapan mereka ke arah perdebatan. Nah, saat sedang tidur, Min Jun melihat penglihatan masa depan, di mana ada kaki seorang wanita yang terjatuh dari atas kapal. Min Jun langsung menceritakan mimpinya itu pada Pak Mo. Nah, di sini Pak Mo berpikir bahwa Min Jun harus meluangkan waktunya untuk menolong orang-orang yang sedang terkena masalah sebelum ia benar-benar kembali ke planetnya. Tapi Min Jun langsung menolak untuk membantu manusia lagi karena ia teringat saat dia membantu bapak-bapak yang menang judi itu. Ternyata bapak-bapak itu jadi kecanduan main judi hingga hidupnya menderita sampai-sampai ia menjual putrinya. Dan sejak saat itulah Min Jun menjadi menyesal karena telah membantu manusia. Di sisi lain, Semi ternyata mengadu domba antara Song Yi dan saingan Song Yi yang bernama Yura. Ia terus memanas-manasi Yura yang mengatakan bahwa Song Yi telah merebut semua pekerjaan aktrisnya. Sementara itu di kelas, Song Yi mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Min Jun. Yang tentu saja, tugas itu tidak Song Yi kerjakan sendiri, melainkan tugas itu asistennya lah yang mengerjakan dengan mencontek artikel milik orang lain. Hal itu pun membuat Song Yi dipermalukan di depan semua murid dan wartawan, karena Min Jun mengatakan dari mana saja sumber salinan itu. Song Yi pun menjadi sangat sedih karena menjadi olok-olokan semua murid di kelas. Ditambah lagi ibunya yang terus menghabiskan uangnya. Sementara itu, Hee Kyung kini bekerja di perusahaan ayahnya sebagai karyawan biasa. Di sini tak ada yang tahu jika Hee Kyung ini adalah putra dari bos mereka, termasuk ketua timnya yang merasa Hee Kyung berbuat seenaknya sebagai anak baru di sana. Malam harinya, saat Min Jun sedang bersantai, ada seorang yang berusaha membuka pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Song Yi yang sedang mabuk
dan ia lupa dengan pintu rumahnya. Ketika Min Jun membuka pintunya, tiba-tiba saja Song Yi masuk dan langsung tertidur di sofanya. Kemudian Min Jun mengangkat telepon dari Hee Kyung yang saat itu sedang cemas dengan keadaan Song Yi. Hee Kyung pun langsung kesal dan marah-marah setelah tiba di rumah Min Jun. Kemudian ia membawa Song Yi kembali ke rumahnya. Sepulang dari rumah Song Yi, Hee Kyung bertemu dengan kakaknya di depan rumah. Nah, di sini ada yang aneh dengan kakaknya ini karena ada seorang wanita yang menelponnya dan meminta untuk segera dibebaskan. Keesokan harinya, Min Jun menemukan dompet Song Yi yang terjatuh dan ketika membukanya, ia pun sangat terkejut karena ada foto gadis yang ia cari selama 12 tahun ini. Sementara itu, Song Yi yang berada di salon dilabrak oleh Yura yang sangat kesal dengannya karena sudah merebut semua yang ada. Dan ketika Yura akan memukul Song Yi, Min Jun tiba-tiba datang dan mencegahnya. Yura yang masih emosi malah memarahi Min Jun agar ia tak ikut campur. Lalu tiba-tiba saja semua lampu yang ada di salon itu pun pecah, yang membuat semua orang menjadi ketakutan. Kemudian, Min Jun membawa Song Yi keluar dan menanyakan siapa gadis yang ada di foto itu. Di sini, Song Yi pun mulai merasa kesal karena mengira jika Min Jun mengambil dompetnya. Kemudian, scene pun berganti ke tahun 1609, di mana sang putri mempertanyakan siapa sebenarnya Min Jun. Sang putri juga mengucapkan terima kasih kepada Min Jun karena sudah menolongnya berulang kali. Lalu, ia pun mengajak Min Jun kembali ke rumahnya. Tapi saat sampai, ternyata sang putri sudah dianggap mati oleh keluarga mertuanya. Bahkan, mereka sudah membuatkan makam untuknya. Dengan sedih, sang putri pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dan Min Jun memutuskan untuk mengantarkan sang putri itu kembali. Kembali ke masa sekarang, Song Yi menjawab pertanyaan dari Min Jun bahwa ternyata dia adalah Chon Song Yi, aktris yang paling terkenal di Korea. Song Yi pun menanyakan apakah dia mirip dengan orang yang Min Jun cari itu. Min Jun pun hanya terdiam. Lalu dia melihat sepatu yang dikenakan Song Yi, sangat mirip dengan sepatu yang dikenakan wanita yang ia lihat di mimpinya. Nah, karena Song Yi melihat Min Jun menatap sepatunya itu, ia pun menjelaskan bahwa sepatunya ini adalah satu-satunya di Korea dan hanya Song Yi lah yang memilikinya. Min Jun pun jadi semakin yakin bahwa wanita yang akan jatuh dari atas kapal itu adalah Song Yi. Lalu ia pun menceritakan itu pada Pak Mo. Di sini Pak Mo menganggap bahwa Song Yi adalah reinkarnasi dari sang putri, dan di sini Min Jun sempat berpikir apakah dia akan menolong Song Yi atau tak akan ikut campur seperti biasanya. Sementara itu di kantornya, Hee Kyung terus kepikiran soal Min Jun yang ditemuinya saat menjemput Song Yi. Ia merasa bahwa ia pernah melihat Min Jun, tapi tiba-tiba alarm jam pulang kerja pun berbunyi. Tentu saja Hee Kyung langsung membereskan barang-barangnya dan hendak pulang, yang padahal semua karyawan di sana sedang lembur. Kepala tim pun merasa kesal dan hendak memarahi Hee Kyung. Namun ia ditahan oleh seorang karyawan senior yang langsung menasihati Hee Kyung layaknya senior kepada juniornya. Kemudian ia menyuruh mengganti foto layar komputer Hee Kyung yang mana saat itu ia pasang foto Song Yi. Seniornya menyuruhnya menggantinya menjadi foto keluarga agar ketika dia melihat foto keluarganya itu dia bisa semangat untuk bekerja lagi. Dan seniornya pun menyuruhnya membelikan kopi untuk semua karyawan dan juga minta maaf pada semuanya. Namun dengan polosnya, Hee Kyung pun mengiyakan permintaan seniornya tersebut. Dan di saat bersamaan, semua rekan-rekan serta kepala tim merasa kaget ketika melihat bahwa foto keluarga Hee Kyung adalah keluarga bos mereka. Menyadari siapa Hee Kyung sebenarnya, saat Hee Kyung mengantar kopi, mereka pun langsung mengajak Hee Kyung untuk segera pulang. Hee Kyung yang polos pun bercerita kepada kakaknya bahwa semua karyawan belum ada yang tahu statusnya. Nah, kakaknya yang bernama Jae Kyung ini ternyata sangatlah jahat karena dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Bahkan ayahnya sendiri pun berani ia celakai. Kemudian scene berpindah kepada Min Jun yang mendengar suara kesakitan dari Song Yi yang akan pergi ke rumah sakit karena perutnya sakit. Nah, saat keluar dari rumahnya, Min Jun juga keluar yang sepertinya ia sengaja keluar bersama agar ia bisa mengantarkan Song Yi ke rumah sakit. Dan benar saja, Song Yi menyuruh Min Jun untuk mengantarnya ke sana. Dan saat sudah sampai, Min Jun membuat dokter terheran-heran karena ia bisa tahu bahwa Song Yi ini sedang demam akibat usus buntu yang ia alami. Kemudian, ia pun menyuruh si dokter agar segera melakukan operasi sebelum terlambat. Nah, sebelum masuk ke ruang operasi, Song Yi menyuruh Min Jun agar menunggu. Awalnya, Min Jun tak mau menuruti permintaan Song Yi. Namun, ia sempat memikirkan sesuatu dan pada akhirnya ia pun menunggu operasinya selesai. Setelah operasinya selesai, Min Jun pun menjaga Song Yi sampai keluarganya datang. Nah, di sini Min Jun menanyakan apa bintang zodiak Song Yi. Sambil berpura-pura, ia membaca ramalan zodiak di koran.
Dan ketika Song Yi menjawab zodiaknya, Min Jun mengatakan bahwa Song Yi tidak boleh untuk naik kapal dan ia harus berhati-hati terhadap air. Keesokan harinya, Hee Kyung dan Semi menjenguk Song Yi. Namun awalnya mereka tak diizinkan masuk, akan tetapi karena mereka adalah sahabat Song Yi, para penjaga pun akhirnya memperbolehkan mereka berdua untuk masuk. Di dalam, Song Yi meminta diambilkan koran untuk melihat ramalan zodiak yang dibacakan oleh Min Jun semalam. Namun ia tak menemukan apa yang dikatakan oleh Min Jun. Kemudian setelah mereka pulang, Song Yi menelpon Min Jun dan memintanya untuk meminjam sejumlah komik di toko komik temannya. Tentu saja Min Jun pun merasa kesal dan mengatakan apakah menurutnya ia akan melakukannya. Tapi pada akhirnya Min Jun pun menuruti permintaan Song Yi yang sedang sakit itu. Di sisi lain, adik Song Yi dan ibunya akhirnya datang ke rumah sakit. Begitu melihat Song Yi, si adik yang bernama Yoon Jae ini merasa sangat kesal dan langsung hendak pulang. Yoon Jae selalu bertengkar dengan kakaknya itu dan ia selalu menyalahkan Song Yi karena akibat uang Song Yi keluarga mereka menjadi berantakan. Ditambah lagi, ibu Song Yi yang kerjaannya hanya ingin mendapatkan perhatian dari media. Hal itu tentu saja membuat Song Yi merasa sedih dan marah, lalu mengusir mereka semua keluar. Di luar rumah sakit, ayah Song Yi sudah sejak lama ingin menjenguk putrinya. Namun setelah melihat Yoon Jae, ia pun mengurungkan niatnya. Sementara itu Song Yi di kamarnya mengingat kenangannya saat masih bersama ayahnya dulu. Keesokan harinya, akhirnya Song Yi sudah bisa pulang, tapi ia sangat kesal karena asistennya tak menemukan di mana sepatu heelsnya. Nah di sini Song Yi pun mencurigai Min Jun yang sudah mengambilnya, mengingat kemarin Min Jun sempat melihat heelsnya itu. Ia pun langsung menemui Min Jun dan menuduh Min Jun sudah mengambil sepatu heelsnya. Min Jun pun menyangkal tuduhan tersebut, tapi ternyata sepatu itu kini berada di rak sepatu milik Min Jun. Di lain tempat, Yura sedang makan malam bersama Jae Kyung. Nah, di sini Yura meminta agar Jae Kyung segera menikahinya. Kalau tidak, ia akan membongkar rahasia Jae Kyung dan mantan istrinya. Mendengar ancaman itu, tentu saja Jae Kyung merasa terganggu, dan di sini ia nampak akan merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Song Yi sedang berdandan di salon untuk mendatangi acara pernikahan temannya. Nah, karena heelsnya hilang, Song Yi pun membeli lagi yang baru yang sangat mirip dengan sebelumnya. Sementara itu, Min Jun yang sedang berada di telepon umum melihat berita pernikahan teman Song Yi dan ia juga melihat bahwa Song Yi berada di sana sedang mengenakan pakaian bahkan heel yang sama dengan apa yang dimimpikan sebelumnya. Kemudian Min Jun menceritakan itu kepada Pak Mo dan bersikeras kalau dia tak akan menolong Song Yi dengan alasan bagaimana dulu dia menolong Tuan Putri yang kembali ke rumahnya. Ternyata keluarga Tuan Putri tak senang dan lebih memilih jika Tuan Putri mati daripada membuat keluarganya malu. Dan ketika malam itu, ibu sang putri hendak membunuhnya, namun ia tak bisa membunuh putrinya sendiri. Sementara itu, Min Jun juga hendak dibunuh oleh ayah sang tuan putri, dan hal itulah yang menyebabkan Min Jun tertinggal pesawat aliennya. Karena alasan itulah, Min Jun tak akan lagi menolong manusia. Akan tetapi, saat menonton siaran televisi, Min Jun melihat wawancara Song Yi yang menceritakan cinta pertamanya, di mana pria itu sudah menolong Song Yi saat ia masih kecil dahulu, dan Song Yi sangat ingin bertemu lagi dengan penyelamatnya itu. Kemudian, scene berpindah ke 60 jam kemudian, di mana pesta di atas kapal sudah selesai dan terjadi hal yang mengejutkan, karena di pinggir sungai ditemukan mayat Yura yang dikabarkan menghilang setelah pesta tersebut. Investigasi pun dilakukan oleh seorang detektif bernama Park dan jaksa Yusok. Kemudian kita dibawa flashback ke 60 jam yang lalu. Pada saat pesta itu, Song Yi dan Yura kembali berulah pada saat acara foto-foto bersama teman-temannya. Setelah itu di toilet, Song Yi melihat Yura yang sedang bertengkar dengan Jae Kyung dan mengetahui bahwa mereka berdua sedang berpacaran. Kemudian, Song Yi kembali ke ruang utama dengan membawa tas Yura yang tertinggal di toilet. Singkatnya, pada saat acara utama dimulai, Hee Kyung menanyakan pada Semi di mana Song Yi berada. Ternyata Song Yi sedang mabuk dan berada di lantai 2. Lalu tiba-tiba kapal berguncang dan ketika Semi melihat ke arah Song Yi, ternyata dia sudah menghilang entah kemana. Kemudian saat acara sudah selesai, semua tamu menjadi heboh karena Song Yi dan Yura dikabarkan menghilang di kapal. Akhirnya Hee Kyung menemukan Song Yi yang sedang tertidur di salah satu kamar. Kemudian Hee Kyung pun segera keluar sambil membawa Song Yi yang mabuk. Kemudian scene berganti ke masa sekarang, di mana rumor beredar bahwa Song Yi lah yang membunuh Yura. Suasana pun semakin heboh, ditambah lagi para wartawan yang mencoba masuk ke apartemen Song Yi yang membuat Song Yi merasa panik. Dan ketika ia akan kabur, ternyata para wartawan hampir sampai di rumahnya. Nah, tepat pada saat itu, Min Jun membuka pintu rumahnya, dan tanpa pikir panjang, Song Yi langsung masuk ke dalam. Akhirnya, Song Yi memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu.
Tentu saja, itu selalu merepotkan dan membuat Min Jun jadi kesal. Bahkan ia tak sengaja masuk ke ruang rahasia milik Min Jun yang ada di bawah rumahnya. Nah, dari kamarnya, Min Jun bisa mendengarkan suara lembaran buku yang sedang dibuka oleh Song Yi. Min Jun yang kesal pun segera menarik Song Yi keluar dan mengusirnya dari rumah. Akan tetapi, Song Yi membujuk dengan ancaman jika ia keluar dari rumah Min Jun, maka Min Jun akan dikira pacar dari Song Yi. Dan pada akhirnya, Min Jun pun mengizinkan Song Yi untuk sementara waktu bersembunyi di rumahnya, akan tetapi dengan beberapa syarat. Di sisi lain, Jae Kyung menerima informasi dari bawahannya bahwa Yura ternyata memiliki salinan rekaman percakapan mereka, dan itu sekarang ada di tas genggam milik Song Yi. Kembali ke Song Yi yang sedang menceritakan kepada Min Jun bahwa di malam itu ia melihat Yura sedang bertengkar dengan Jae Kyung, dan ia pun mengatakan bahwa dirinya tak akan mungkin membunuh Yura. Di lain tempat, Detektif Park dan Jaksa Yusok sedang menyelidiki CCTV yang ada di kapal. Di sini, Jaksa Yusok menyadari bahwa ia melihat orang yang tidak ada dalam daftar tamu, yang tak lain dan tak bukan itu adalah Min Jun. Dan yang lebih membuat Jaksa Yusok merasa aneh ketika Min Jun menghilang dengan sekejap saat kapal itu berguncang, dan Song Yi pun juga ikut menghilang di saat yang bersamaan. Ternyata, fakta yang sebenarnya terjadi adalah malam itu, Min Jun berteleportasi menuju kapal dan menghentikan waktu saat Song Yi hampir terjatuh saat kapal sedang berguncang. Kemudian, Min Jun membawa Song Yi dan meletakkannya di salah satu kamar. Nah, Song Yi yang dalam keadaan mabuk dengan ketidaksadarannya menarik Min Jun dan langsung menciumnya. Pada saat itu, Song Yi menganggap bahwa ia sedang bermimpi. Lalu saat Min Jun keluar kamar, ia tanpa sengaja mendengar pembicaraan antara Jae Kyung dan bawahannya. Kemudian kembali ke masa sekarang, Min Jun menonton berita yang sedang menayangkan tentang sebuah cahaya yang ada di langit, yang tentu saja itu adalah pesawat alien yang akan dinaikinya nanti. Min Jun pun sangat memperhatikan berita tersebut sampai ia teringat kejadian masa lalu yang juga sama ketika pesawatnya meninggalkan dirinya. Semua orang di bumi merasa takjub melihat penampakan pesawat itu. Di balkon rumah, Song Yi menceritakan pada Min Jun kenapa ia pindah ke apartemen ini. Itu semua agar ia bisa melihat papan iklan yang ada di gedung sebelah, di mana hanya artis papan ataslah yang bisa terpampang di papan iklan tersebut. Sejak kecil, ia selalu berusaha keras untuk hal ini, dan pada akhirnya di usianya yang sekarang ia bisa mewujudkannya. Sementara di luar apartemen, Hee Kyung mentraktir para wartawan ayam goreng agar mereka bisa pergi. Dan Hee Kyung juga mencoba membuat kabar berbeda agar mengalihkan tuduhan dari Song Yi. Nah, Song Yi melihat dari layar pintu merasa iri karena ia juga ingin sekali makan ayam goreng kesukaannya. Tapi Min Jun menolak membelikannya dan menyuruh Song Yi agar segera tidur. Di lain tempat, bawahan Jae Kyung menaruh sebuah surat di salah satu buku di kamar Yura agar ditemukan oleh keluarganya. Keesokan harinya, Min Jun sangat kesal karena ruang tamunya berantakan disebabkan oleh Song Yi. Nah, ketika Min Jun menyuruh Song Yi untuk membersihkannya, tiba-tiba saja Pak Mo datang dan merasa kaget dengan kelakuan mereka berdua. Di sini, Pak Mo mengaku sebagai ayah dari Min Jun. Nah, Song Yi yang melihat Pak Mo membawa bekal langsung memalaknya agar mereka bisa makan bersama-sama. Akhirnya, mereka bertiga pun makan bersama di meja makan, dan ini adalah kali pertama Min Jun makan bersama manusia. Hal itu tentu saja membuat Pak Mo merasa sangat senang. Di sisi lain, Detektif Park mengabarkan pada Jaksa Yusok bahwa kasus kematian Yura sudah ditutup karena sudah ditemukan surat bunuh diri dari Yura. Serta hasil tes darah autopsi menyatakan bahwa Yura mengkonsumsi obat antidepresi. Tapi di sini Jaksa Yusok tetap akan melakukan penyelidikan, dimulai dari salon tempat Yura dan Song Yi berdebat. Ia menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa saat Min Jun di sana, semua lampu tiba-tiba saja pecah. Sementara itu, Min Jun yang hendak pulang melihat bahwa iklan besar Song Yi sedang diturunkan. Bahkan semua wartawan yang berada di depan apartemen rumahnya pun sudah pulang. Song Yi yang hendak keluar terus ditahan oleh Min Jun agar ia tak melihat bahwa iklan besarnya sudah diturunkan. Setelah itu, Song Yi pun mendapat kabar bahwa surat bunuh diri dari Yura sudah ditemukan dan orang-orang pasti akan menganggap jika Song Yi lah yang membuat Yura depresi. Song Yi pun dengan sedih mengatakan pada Min Jun bahwa dia tidak merasa membuat Yura depresi seperti itu. Setelah Song Yi kembali ke rumahnya, Min Jun pun merasa kesepian dan terus membayangkan saat hari-hari di mana ia bersama dengan Song Yi kemarin. Sejak kasus Yura, karir Song Yi menjadi semakin turun. Semua iklan membatalkan kerjasamanya, bahkan pemeran utama dalam drama pun dibatalkan. Calon langganan Song Yi pun juga ikut menolak keberadaan Song Yi di sana.
Hal itu membuat Song Yi merasa sangat kesal. Lalu dia pun berakhir di restoran ayam goreng bersama dengan Semi. Tak berselang lama, Semi mendapat sebuah pesan bahwa dia ditawari untuk menggantikan posisi Song Yi sebagai pemeran utama dalam drama. Di lain tempat, Jae-kyung melihat foto CCTV bahwa tas milik Yura yang sedang ia cari dibawa oleh Song Yi. Lalu ia pun menghubungi Song Yi bahwa dia akan segera bertamu ke rumahnya. Di basement, Min Jun bertemu dengan Jae-kyung dan di saat bersamaan juga, Detektif Park datang lalu mengajak Min Jun untuk membicarakan kasus kematian dari Yura. Kemudian, Min Jun mencoba mengingat siapa Jae-kyung dan ketika ia mengingatnya, ia mengira bahwa Jae-kyung akan berniat jahat pada Song Yi. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung keluar dari mobil detektif dan langsung kembali ke apartemen. Saat Song Yi menyeduh kopi untuk Jae-kyung, Jae-kyung menyelinap masuk ke kamar Song Yi untuk mencari tas genggam milik Yura. Namun sayangnya, tas itu sudah tak ada di tas Song Yi. Di tengah percakapan mereka berdua, Hee-kyung pun datang, lalu Jae-kyung pun pulang. Sementara itu, di ruang CCTV, Min Jun melihat bahwa Jae-kyung sedang melihat kamera CCTV yang ada di lift. Hal itu tentu saja membuat Min Jun merasa khawatir dengan Song Yi. Ia pun langsung menuju ke rumahnya untuk mengecek keadaan. Setelah masuk, Min Jun pun menginterogasi Song Yi dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi Song Yi yang merasa kesal malah mengusir mereka berdua secara bersamaan. Keesokan harinya, saat Song Yi hendak mendatangi pemakaman Yura, ia dilempari telur oleh orang-orang yang menganggap bahwa dialah penyebab kematian dari Yura. Kemudian, Song Yi mendatangi agensinya dan di balik pintu, ia mendengar bahwa ibunya ribut dengan kepala agensi karena tak melanjutkan kontraknya dengan Song Yi hanya karena kasus itu. Dengan gaya khasnya, Song Yi pun memutuskan bahwa dialah yang tak akan melanjutkan kontraknya dengan agensi tersebut. Kemudian saat hendak keluar, Song Yi bertemu dengan Semi yang bersama ibunya. Nah, di sini Semi pun mengatakan bahwa dia ditawari untuk menjadi pemeran utama drama untuk menggantikan Song Yi. Song Yi pun merasa biasa saja dengan hal itu dan menyuruh Semi agar tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Semi sendiri sebenarnya merasa tak enak pada Song Yi karena dia bisa mendapatkan peran itu karena publik membenci Song Yi. Sesampainya di apartemen, Song Yi menerima sebuah kado, tapi kado itu berisi sebuah ancaman, berisi foto dirinya yang sudah berlumuran darah. Sementara itu, Detektif Park menceritakan kejadian yang aneh saat ia mengejar Min Jun kemarin. Ia menganggap bahwa Min Jun memiliki kekuatan supranatural yang tentu saja hal itu tak dipercayai oleh jaksa Yusok. Keesokan harinya, Song Yi mendapat sebuah pesan dari Min Jun bahwa dia harus datang ke kelasnya hari ini juga. Jika tidak, maka dia tidak akan lulus. Nah, sesampainya di kampus, ternyata ada seorang wartawan yang sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil Song Yi agar ia bisa mewawancarai Song Yi. Dan pada akhirnya semakin banyak wartawan yang datang hingga membuat Song Yi tak berani untuk keluar dari mobilnya. Min Jun yang mengetahui hal itu dengan kekuatannya langsung berteleportasi ke kerumunan tersebut untuk menyelamatkan Song Yi. Kemudian dia memarahi semua wartawan dan akan menuntut mereka semua jika tak pergi sekarang. Dan pada akhirnya Song Yi pun berani untuk keluar dan mengaku bahwa Do Min Jun itu adalah manajernya. Kemudian, Min Jun mengajak Song Yi ke museum dan di sini Song Yi sangat tertarik dengan salah satu benda di sana, yaitu hiasan rambut yang dulu diberikan Min Jun kepada Tuan Putri. Sementara itu, di kamar jaksa Yusok yang ternyata adalah kakak Semi menemukan foto dari Min Jun. Lalu ia pun teringat tentang kejadian saat dimana Song Yi diselamatkan oleh seorang pria yang sangat mirip dengan yang ada di foto kakaknya ini. Di malam harinya, Song Yi diajak Hee-kyung ke taman bermain yang sudah disewa olehnya. Namun Song Yi diantar oleh Min Jun yang seharian bersamanya. Sesampainya di sana, Hee-kyung pun kecewa karena Song Yi datang bersama Min Jun. Tapi di saat itu juga, Min Jun langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Lalu setelah itu, Hee-kyung mengajak Song Yi untuk naik ke wahana biang lala. Dan dari kejauhan, Min Jun bisa melihat bahkan mendengar percakapan mereka berdua. Kemudian, Min Jun teringat saat di museum tadi, di mana Song Yi sangat tertarik dengan hiasan rambut milik Tuan Putri. Song Yi merasa ada perasaan yang aneh saat melihat benda itu. Hal itu membuat Min Jun mengenang masa lalunya, di mana saat setelah ia kabur dari rumah Tuan Putri mengembalikan hiasan rambutnya, lalu melindungi Min Jun yang sedang tak bisa menggunakan kekuatannya. Kemudian Tuan Putri pun tewas tepat di hadapan Min Jun, dan hal itu pun membuat Min Jun merasa sangat trauma. Kembali ke masa sekarang, di mana di biang lala, Hee-kyung melamar Song Yi untuk kesekian kalinya. Dan saat Song Yi akan menjawab lamaran itu, Min Jun langsung menghentikan waktu dan segera menjauh dari sana agar ia tak bisa mendengar jawaban dari Song Yi itu. Min Jun kembali ke tempat di mana dia dulu kehilangan Tuan Putri di atas bukit. Kemudian waktu pun kembali berjalan.
Awalnya, Song Yi ingin mengatakan iya, tapi akibat waktunya sempat berhenti, Song Yi jadi berubah pikiran dan mengatakan maaf. Meskipun begitu, Hee Kyung pun tidak menyerah dan masih menunggu Song Yi untuk menerimanya. Hee Kyung lalu pergi ke bar bersama Semi untuk menenangkan dirinya. Di sini Hee Kyung curhat kalau Song Yi menolaknya lagi. Hal itu tentu saja membuat Semi sakit hati, karena sebenarnya dirinya sudah menyukai Hee Kyung sejak lama. Ibu Song Yi dan adiknya Yoon Jae akhirnya datang ke rumah Song Yi. Lalu setelah itu datanglah sebuah paket yang kembali berisi ancaman untuk Song Yi. Hal itu tentu saja membuat sang adik dan ibu menjadi panik. Lalu saat pulang, mereka bertemu dengan Min Jun di lift. Song Yi memperkenalkan Min Jun sebagai manajernya yang baru. Nah, saat sebelum bertemu tadi, Min Jun ternyata mendengar percakapan Song Yi dan ibunya bahwa tadi Song Yi menolak Hee Kyung, yang hal itu tentu saja membuat Min Jun merasa senang. Min Jun terus menolak tawaran Song Yi untuk menjadi manajernya, karena Song Yi sudah tak punya manajer lagi setelah putus kontrak dengan agensinya. Tapi Min Jun langsung luluh ketika Song Yi menceritakan bahwa ada orang yang mengancamnya. Song Yi ingin agar Min Jun bersamanya mulai besok. Min Jun pun terlihat sangat gugup dengan permintaan tersebut. Keesokan harinya, Min Jun mendatangi kantor polisi untuk memenuhi panggilan dari detektif Park. Min Jun lalu ditanyai soal dirinya yang berada di atas kapal saat kejadian Yura meninggal. Di sini, Min Jun mempunyai alibi yang sangat kuat. Ia mengatakan kalau dia saat itu ada di apartemen dan itu pun langsung diperkuat dengan adanya rekaman CCTV yang ada di lift apartemennya. Setelah dari kantor polisi, Min Jun pun membeli HP karena ia disuruh oleh Song Yi agar mudah berkomunikasi. Di tempat lain, Hee Kyung membujuk ayahnya supaya dibantu untuk membuat sebuah agensi untuk satu artis yaitu Song Yi. Hal itu membuat ayah Hee Kyung kesal, namun ia tetap mengiyakannya karena bujukan Hee Kyung yang meyakinkan itu. Sementara di apartemen, ketika sedang makan, Song Yi mengomentari drama yang sedang dibintangi oleh Semi. Sepertinya akan mendapat rating yang buruk, tapi faktanya malah kebalikannya yang terjadi. Keesokan harinya, Pak Mo terlihat marah pada Min Jun karena Min Jun membeli HP hanya karena disuruh oleh Song Yi. Sementara sudah 10 tahun lamanya Pak Mo menyuruh Min Jun membeli HP, tapi itu tak pernah terjadi. Di sisi lain, Song Yi didatangi mantan manajernya yang memberikan tas milik Yura yang ketinggalan di mobil lama mereka. Dan tanpa sengaja, Song Yi menemukan sebuah flashdisk di dalamnya. Song Yi pun melihat isi video di dalam flashdisk itu. Lalu setelah itu Min Jun pun datang, membawa makanan pesanan dari Song Yi. Nah, saat makan bersama, Min Jun menyadari bahwa ada kamera tersembunyi di salah satu boneka pemberian dari fans Song Yi. Hal itu tentu saja menimbulkan kecurigaan di benak Song Yi, siapa yang sedang memata-matainya. Setelah itu, Song Yi bertemu dengan Semi di butik untuk mengobrol. Namun, obrolan itu berakhir dengan pertengkaran, karena Semi mengungkapkan semua kekesalannya selama ini kepada Song Yi. Semi juga mengatakan bahwa ia tak pernah menganggap Song Yi sebagai teman. Lalu, saat Song Yi keluar dari sana, Min Jun menyelamatkannya yang hampir dijatuhi benda kaca dari atas gedung. Dan Semi yang melihat Min Jun saat itu membuatnya merasa sangat aneh, karena sepertinya dia pernah melihat Min Jun. Kemudian, Song Yi dibawa ke rumah sakit, sementara Min Jun membawa orang yang tadi menjatuhkan benda tersebut. Nah, di saat itu, seorang dokter masuk menyuntikkan obat bius pada Song Yi yang membuatnya langsung pingsan, lalu dibawa pergi oleh si dokter itu. Di kantor polisi, Min Jun akhirnya menyadari bahwa pelaku sepertinya bukanlah orang tersebut. Tanpa basa-basi, Min Jun pun segera kembali ke rumah sakit, namun ia sudah kehilangan Song Yi. Ternyata, Song Yi sudah berada di dalam mobilnya sendiri yang berjalan sendiri melaju di atas tebing. Sementara itu, Min Jun terus mencari keberadaan Song Yi. Dan ketika Song Yi meneriakkan nama Min Jun, ia pun datang dengan menggunakan kekuatan teleportasinya dan dia pun menghentikan mobilnya. Kemudian dia langsung kabur agar tak ketahuan oleh Setelah itu, Hee Kyung pun datang karena mengetahui keberadaan Song Yi dan membawanya kembali ke rumah sakit. Min Jun berusaha mengelak saat ditanyai Song Yi kalau dia melihat Min Jun yang menyelamatkannya. Kemudian Min Jun pergi dengan tangan yang terluka karena pecahan kaca mobil tadi. Di lain tempat, bawahan Jae Kyung melaporkan kalau rencananya gagal akibat seorang laki-laki yang tiba-tiba saja muncul lalu menyelamatkan Song Yi. Sementara itu, Min Jun kembali ke rumah dan mengobati tangannya yang terluka. Setelah itu, tanpa sengaja ia mendengar teriakan dari Song Yi dari rumahnya yang sudah berantakan. Kemudian Min Jun pun segera menemui Song Yi dan menyuruhnya agar sementara waktu berada di rumahnya saja. Di sisi lain, Hee Kyung meminta Semi untuk menemani Song Yi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Hal itu tentu saja membuat Semi sedih dan terluka, terlebih lagi ketika melihat ekspresi Hee-kyung yang tak suka kalau dia akan memberitahu Song-yi jika penyelamat yang ditunggunya itu adalah Min-jun. Keesokan harinya saat hendak pulang, Song-yi menemukan sepatu heelsnya yang hilang di rak sepatu Min-jun. Kemudian ia malah mengira jika Min-jun adalah orang yang aneh karena menyukai barang-barang milik wanita. Min-jun lalu segera mengalihkan percakapan itu dengan makanan yang baru saja dibelinya. Nah, karena ingin berterima kasih setelah diberi tumpangan, Song-yi pun hendak membersihkan rumah Min-jun. Namun yang terjadi, dia malah memecahkan barang-barang antik milik Min-jun. Di tempat lain, Detektif Park dan Jaksa Yusok yang sedang terus melidiki kasus Yura menemukan beberapa hal baru yang bisa dijadikan petunjuk. Sementara itu, Min-jun menyelidiki soal kamera tersembunyi yang ada di boneka milik Song-yi. Dan ternyata di hari itu, dia juga melihat penglihatan masa depan di flashdisk milik Yura itu. Malam harinya, saat akan malam, Jae-kyung membuat kesalahan dengan bertanya pada Song-yi siapa yang menemukan kamera tersembunyi di boneka beruang itu. Song-yi yang mulai curiga pun mencoba memancing Jae-kyung dengan mengatakan kalau dia menemukan sebuah video flashdisk Yura, tapi dia sudah kehilangan flashdisknya itu. Sesampainya di rumah, Song-yi langsung mengajak Min-jun untuk minum-minum, dan dalam mabuknya itu, Song-yi ngomel-ngomel tak jelas pada Min-jun yang terus mengatainya sebagai anjing yang tak disukai. Nah, karena kesal, Song-yi pun menantang Min-jun untuk menatapnya selama 15 detik saja. Pasti Min-jun akan terpesona. Nah, saat hampir menyerah, Min-jun malah menarik Song-yi dan langsung menciumnya. Kemudian, setelah kejadian itu, terjadilah efek akibat ciuman tersebut, yaitu Min-jun menjadi sakit demam. Jantungnya berdetak dengan sangat cepat, yang membuat Song-yi merasa panik. Song-yi pun mencoba merawat Min-jun, namun ia malah merasa canggung sendiri. Keesokan harinya, Pak Mo datang karena mendengar bahwa Min-jun sedang sakit. Ternyata dulu Min-jun juga pernah sakit saat air minumnya diludahi oleh seseorang. Jadi penyebab sakit ini pun diakibatkan oleh ludah orang lain, yaitu saat ia berciuman dengan Song-yi. Di lain tempat, Jae-kyung mendapat kabar dari bawahannya kalau orang yang menolong Song-yi itu adalah Min-jun, dan flashdisk itu sepertinya juga ada padanya. Di sisi lain, Detektif Park yang mengetahui jika Yura hamil menyimpulkan bahwa pacar Yura itu adalah Min-jun, dan Yura bertengkar dengan Song-yi untuk memperebutkan Min-jun. Tapi Jaksa Yusok beranggapan bahwa Detektif Park sedang mengada-ngada saja. Di apartemen, Song-yi bercerita pada Min-jun bahwa dia pernah hampir kecelakaan, tapi ada seorang pria yang menyelamatkannya. Dan tiba-tiba, Min-jun mendengar kalau Jae-kyung memanggil nama Song-yi dari dalam rumah Song-yi. Kemudian, Min-jun pun pergi untuk menemui Jae-kyung. Min-jun lalu menyuruh Jae-kyung untuk segera berhenti dari ulahnya itu. Tapi Jae-kyung malah mengancam agar Min-jun menyerahkan flashdisknya. Kemudian saat lift sampai di lantai 1, Jae-kyung terkejut melihat Min-jun yang sudah ada di sana duluan. Kemudian Min-jun mengancam balik Jae-kyung dan kembali ke rumahnya. Semi yang sangat penasaran dengan Min-jun lalu mendatanginya di kampus. Semi membuat beberapa alasan untuk mengetahui siapa sebenarnya Min-jun ini. Lalu saat setelah sampai di rumah, Min-jun pun menceritakan semuanya pada Song-yi kalau Semi mencemaskan Song-yi. Tapi Song-yi malah tak percaya dengan ngomel-ngomel. Nah, karena kesal, Min-jun pun memarahi balik Song-yi dan menyuruh agar Song-yi pergi dari rumahnya. Hee-kyung menemui Semi di lokasi syuting dan di sana Hee-kyung minta maaf pada Semi karena ia tak bisa membalas perasaannya. Sebenarnya Semi sangat merasa sedih, tapi ia tetap memberitahu Hee-kyung kalau Min-jun adalah orang yang menolong Song-yi dan ia juga memberi foto yang dimilikinya. Hee-kyung pun sangat kaget dan kesal karena Min-jun adalah orang yang disukai oleh Song-yi. Ditambah lagi setelah ia mengetahui bahwa Song-yi tinggal bersama Min-jun di rumahnya. Hee-kyung langsung membujuk Song-yi agar kembali ke rumahnya dan Song-yi pun menyetujui hal itu karena mereka berdua sedang tidak akur. Nah, saat sedang berkemas barang-barangnya, Song-yi menemukan serpihan kaca di tempat sampah yang mengingatkannya saat Min-jun menyelamatkannya. Sementara itu, di lantai bawah, Hee-kyung yang bertemu dengan Min-jun bertanya, apakah Min-jun adalah pria yang menolong Song-yi 12 tahun yang lalu? Min-jun tak menjawab pertanyaan Hee-kyung dengan banyak alasan. Kemudian, ia pun kembali ke rumah. Nah, Song-yi yang menemukan serpihan kaca itu tak jadi pergi bersama Hee-kyung dan menginterogasi Min-jun soal malam di atas tebing kemarin. Tapi, lagi-lagi Min-jun mengelak dan mengatakan bahwa Song-yi sedang berhalusinasi saja saat itu. Song-yi tetap tak percaya dan menganggap jika Min-jun ini aneh. Nah, karena kesal, Min-jun pun mengatakan bahwa Song-yi sangat mengganggunya. Lalu dengan kecewa, Song-yi pun kembali ke rumahnya. Kemudian, Min-jun menceritakan pada Pak Mo tentang kejadiannya dengan Jae-kyung saat berada di lift, yang pastinya akan menimbulkan kecurigaan bagi Jae-kyung. Dan benar saja, Jae-kyung merasa curiga dengan Min-jun. Bagaimana bisa dia bisa secepat itu turun dari lantai 23 ke lantai 1 tanpa lift?
Kemudian Jae-kyung menyuruh orangnya untuk mengawasi Min-jun. Tapi yang terjadi justru Min-jun lah yang mengawasi Jae-kyung saat itu. Kemudian Min-jun memeriksa kembali flashdisk milik Yura yang dicuri dari Song-yi kemarin, dan ia pun menemukan sesuatu. Sementara itu, Song-yi mendapat panggilan dari pihak apartemen kalau dia belum membayar sewanya. Ternyata Song-yi sudah kehabisan uang karena ia sudah tak bekerja dan tak bisa mendapatkan pinjaman dari pihak bank. Akhirnya mau tidak mau Song-yi pun harus menjual koleksi tas mewahnya, tapi pemilik toko tak mau membelinya, bahkan sampai merendahkan Song-yi. Akhirnya, jalan satu-satunya bagi Song-yi adalah menjualnya secara online menggunakan nama Min-jun. Kemudian, Song-yi meminta bantuan pada Min-jun untuk menemaninya ke agensinya dahulu. Lalu keesokan harinya, Song-yi pun datang ke sana bersama Min-jun sebagai pengacaranya. Kemudian, mereka menuntut agensi karena ada kontrak yang palsu tanpa persetujuan dari Song-yi. Tentu saja, dengan kepintaran dari Min-jun, kepala agensi tak bisa berbuat apa-apa dan harus membayar denda kepada Song-yi. Saat akan pulang, mereka bertemu dengan Semi, lalu mereka pun minum di kafe. Di sini, Semi bermuka dua di hadapan Min-jun, yang tentu saja membuat Song-yi merasa muak dan kesal. Sepulangnya dari sana, Song-yi terus saja mengoceh karena dirinya ingin terus bersama Min-jun. Lalu ia pun mencari banyak alasan supaya bisa terus mengobrol dan bersama dengan Min-jun. Sementara itu di rumahnya, Hee-kyung tanpa sengaja mengangkat telepon Jae-kyung dari seorang wanita yang minta tolong. Hal itu membuat Hee-kyung menjadi curiga kepada kakaknya itu. Di sisi lain, bawahan Jae-kyung sudah menyadap telepon Min-jun yang saat itu sedang menelepon jaksa Yusok. Kemudian, Song-yi mengajak Min-jun untuk mengobrol di balkon. Dengan gaya khasnya, Song-yi pun mengatakan bahwa dia sepertinya sudah menyukai Min-jun sejak ciuman saat itu. Tapi di sini, Min-jun hanya diam saja tanpa menanggapi perkataan dari Song-yi tersebut. Keesokan harinya, Min-jun menunggu kedatangan jaksa Yusok di sebuah kafe. Tapi ternyata jaksa Yusok sudah dihadang oleh orang yang tak lain adalah Jae-kyung. Kemudian Jae-kyung memancing Min-jun agar mengikutinya. Sementara itu, Song-yi yang sedang mencari Min-jun masuk ke rumahnya, lalu menuju ke ruang bawah. Ternyata di sana sudah ada bawahan Jae-kyung yang menyusup ke rumah Min-jun. Sementara itu, Jae-kyung yang membawa Min-jun ke atas tebing mulai mengancam dan menodongkan pistol jika Min-jun tak segera memberikan flashdisknya. Dan ketika Jae-kyung menembakkan pistol tersebut, tiba-tiba Min-jun menghilang dan langsung berada di belakang Jae-kyung, yang membuat Jae-kyung pun menjadi panik. Di sisi lain, Song-yi ternyata sudah melihat bahwa di bawah rumah Min-jun ada seseorang, lalu dengan paniknya ia pun menelepon Min-jun, kemudian ia segera keluar dari sana. Bahkan bawahan Jae-kyung itu mencoba ke rumah Song-yi. Nah, Min-jun sendiri ternyata kena tembakan dari Jae-kyung, yang mana itu adalah sebuah racun. Kemudian ketika ia mengangkat telepon dari Song-yi dan mengetahui jika ada penyusup, ia pun langsung bergegas berteleportasi ke apartemennya dengan keadaan yang sudah lemas. Hal itu tentu saja membuat Song-yi merasa aneh, kenapa tiba-tiba muncul di apartemennya. Ditambah lagi ketika Song-yi memeriksa suhu badannya, Min-jun tak seperti manusia normal. Berpindah ke kantor polisi, detektif Park menyelidiki kasus jaksa Yusok dan menemukan pulpen Min-jun yang sengaja diletakkan di TKP. Keesokan harinya, Song-yi memasak dan mengajak Min-jun untuk makan bersama. Tapi Min-jun menolak dan segera pulang. Nah, saat keluar, ia bertemu dengan Semi yang ternyata juga sedang mencari Min-jun. Song-yi melihatnya pun merasa kesal dan mencoba menguping pembicaraan mereka dari rumahnya. Tapi tentu saja ia tak mendengar apa-apa. Semi lalu bertanya pada Min-jun yang hari itu seharusnya ia bertemu dengan kakaknya. Min-jun lalu mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas kasusnya itu dan akan mencari siapa pelakunya. Song-yi nampak tak senang melihat Min-jun dengan Semi. Lalu Song-yi pun terus mengikuti Min-jun kemanapun dia pergi, mulai dari berbelanja, bahkan ia sampai ikut Min-jun untuk memancing. Tapi di sini terlihat Song-yi nampak menikmatinya, karena sebenarnya itu semua ia lakukan karena ia menginginkan jawaban tentang perasaannya pada Min-jun. Kemudian Min-jun akhirnya menjawab bahwa dia tak menyukai Song-yi. Dia menolong Song-yi hanya karena dia kasihan saja. Maka dari itu, ia ingin Song-yi sebaiknya pergi saja dan jangan mendekatinya lagi. Akhirnya, dengan kesedihannya itu, Song-yi pun pergi, lalu dijemput oleh Hee-kyung. Di sini, Song-yi akhirnya merasakan apa yang dirasakan oleh Hee-kyung ketika ia ditolak olehnya. Sementara itu, Min-jun sendiri ternyata mengatakan semua itu agar Song-yi bisa menjauh darinya. Sebenarnya, ia juga sangat menyukai Song-yi. Itu terbukti saat Song-yi akan pergi dari sana, ia menghentikan waktu lalu mencium Song-yi. Bahkan, hal itu membuatnya jadi sakit. Itu semua ia lakukan karena sebentar lagi dia akan kembali ke planet asalnya. Dan dia tak akan membiarkan perasaan Song-yi menjadi semakin dalam lagi.
Nah, karena sudah ditolak, Song Yi pun akhirnya minum-minum sampai ia mabuk dan menyebut nama Min Jun terus-menerus. Bahkan ia juga mendatangi Min Jun dengan kelakuannya yang konyol itu. Hal itu membuat Song Yi merasa malu sendiri ketika ia sudah sadar. Sementara itu di rumahnya, Hee Kyung mencoba mencari sesuatu di kamar kakaknya. Itu semua dilakukannya karena sebelumnya Min Jun mengatakan kalau Hee Kyung harus melindungi Song Yi dari kakaknya, yaitu Jae Kyung. Di lain tempat, Jae Kyung merencanakan sesuatu dengan membuat sebuah agensi satu artis untuk Song Yi. Kemudian ia mulai mengancam Min Jun menggunakan ibu Song Yi. Sementara itu di apartemen Song Yi, Semi datang dan hendak mengatakan sesuatu pada Song Yi. Ia akan mengatakan siapa sebenarnya Min Jun dan apa maksud dia kemarin mendatangi Min Jun. Kembali ke Min Jun, ia mencoba mengikuti penglihatannya di flashdisk milik Yura itu, dan saat melihat ada mobil yang akan menabraknya, Min Jun mencoba menghentikannya dengan kekuatannya. Namun karena ia belum sehat akibat ciumannya dengan Song Yi, ia pun harus tertabrak oleh mobil tersebut. Lalu setelah itu, orang yang menabraknya itu mengambil flashdisk yang ada di tangan Min Jun. Sementara itu, Semi mengatakan kalau orang yang menyelamatkan Song Yi 12 tahun yang lalu itu ada di sekitarnya. Song Yi pun tak memperdulikan hal itu dan dia membalas kalau Semi itu licik karena menyuruhnya mencari orang itu agar dirinya meninggalkan Hee Kyung dan Semi bisa dekat dengan Hee Kyung. Tapi kenyataannya Hee Kyung tak akan mau dengan Semi dan Song Yi menyarankan agar Semi ini sadar diri. Tentu saja hal itu membuat Semi sangat kesal. Kemudian Song Yi mencoba menghubungi Min Jun, tapi Min Jun tak kunjung menjawab teleponnya. Akhirnya Song Yi pun mencari Min Jun ke rumahnya dan betapa terkejutnya ia ketika masuk melihat Min Jun yang sudah bersimbah darah. Setelah itu Pak Mo pun datang dan segera mengobati Min Jun. Kemudian ia menyuruh Song Yi pergi saja dan melarang Song Yi untuk mendekati Min Jun lagi karena Min Jun akan pergi 2 bulan lagi. Di luar rumahnya, Hee Kyung tanpa sengaja mendengar percakapan Jae Kyung dengan bawahannya tentang Min Jun dan flashdisk tersebut. Sementara itu di dalam tidurnya, Min Jun bermimpi sangat indah, di mana hari-harinya sangat menyenangkan bersama Song Yi, bahkan sampai di mana Song Yi itu sedang hamil. Singkat cerita, Hee Kyung lalu mendatangi Song Yi untuk menghiburnya. Lalu ibu Song Yi datang dan membicarakan soal kontrak agensi dari Jae Kyung, tapi tentu saja Song Yi menolaknya. Setelah itu, Song Yi kedatangan detektif Park yang akan menanyakan soal Min Jun. Song Yi pun akhirnya menyadari sesuatu bahwa yang terjadi di kapal itu adalah kenyataan di mana ia ditolong oleh Min Jun. Di sisi lain, Hee Kyung terus mencoba menyelidiki kakaknya dan kembali menyusup ke kamarnya untuk mencari nomor telepon wanita saat itu. Keesokan harinya, Min Jun sudah sadar dan Pak Mo menyarankan agar Min Jun berhenti saja menolong Song Yi dan dia juga menyuruh Song Yi agar tak mendekati Min Jun lagi. Tapi bukan Song Yi namanya kalau ia menyerah. Di rumah sakit, Jaksa Yosuk sudah sadar dan ia lalu mendiskusikan dengan detektif Park mengenai pulpen yang ditemukannya serta soal kekasih Yura yang tak lain adalah Jae Kyung. Mereka lalu bertanya soal Yura pada Jae Kyung di malam pesta itu. Ternyata kejadian yang sesungguhnya adalah malam itu Jae Kyung meracuni Yura dengan obat bius dengan dosis yang sangat tinggi. Kemudian setelah itu, Yura terjatuh dari atas kapal karena terdesak dikejar bawahan dari Jae Kyung dibarengi dengan berguncangnya kapal. Tapi di sini Jae Kyung beralasan dan menyembunyikan fakta itu pada detektif Park dan Jaksa Yusok. Di lain tempat, Semi yang mendapatkan pemeran utama dalam suatu drama menyarankan pada produser agar peran pendukungnya diberikan pada Song Yi. Hal itu dilakukannya supaya Song Yi merasakan apa yang dirasakannya dulu. Kemudian di malam harinya, Min Jun menemui Jae Kyung dan memberikan satu penawaran. 정체가 뭐야? 제안을 하려고 왔어. 여기서 멈출 건가? Lalu setelah itu, ia mengajak Song Yi untuk bertemu. Min Jun mengajak Song Yi ke museum. Di sana, ia akan memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Hal itu ia lakukan agar ia bisa memutuskan akan menghabiskan waktu 2 bulan ini bersama Song Yi atau Song Yi akan menjauh darinya. Sesampainya di sana, Min Jun pun menceritakan tentang dirinya yang sudah hidup di bumi lebih dari 400 tahun. Nah, karena Song Yi tak percaya, Min Jun pun mengeluarkan kekuatannya untuk memecahkan kaca di sana. Setelah itu, Min Jun pun menanyakan apakah Song Yi masih menyukainya atau tidak. Scene kembali ke masa lalu, di mana Min Jun menolong orang-orang, namun orang-orang itu malah ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Min Jun. Nah, karena itulah malam ini ia memperlihatkan siapa dirinya pada Song Yi agar Song Yi kabur darinya. Tapi Song Yi malah memegang tangan Min Jun dan menyuruhnya untuk ke rumah sakit jiwa saja. Lalu setelah itu, Min Jun pun pergi dari sana. Di jalan, Song Yi ngomel-ngomel sendiri pada Bintang, yang menurutnya adalah tempat tinggal dari Min Jun.
Di lain tempat, Jae-kyung sudah mulai pusing setelah diketahui sebagai kekasih Yura. Dia berhalusinasi dan bicara sendiri pada bayangan Yura. Keesokan harinya, Pak Mo menanyakan pada Min-jun, mengapa Min-jun tak memiliki kekuatan untuk menghilangkan ingatan, agar ia bisa menghilangkan tentang ingatan Song-yi. Min-jun pun sangat bimbang dengan perasaannya sekarang, terlebih lagi dengan tawarannya pada Jae-kyung, agar dirinya sendirilah yang bertanggung jawab. Di rumah Song-yi curhat pada sahabatnya mengenai Min-jun yang mengaku bahwa dirinya adalah makhluk asing atau alien. Lalu sahabatnya itu mengatakan bahwa itu hanya alasan Min-jun saja untuk menolak Song-yi. Kemudian, Song-yi termakan omongan sahabatnya itu. Ia mencoba membuktikan itu dengan berteriak meminta tolong pada Min-jun di atas bukit. Tapi tentu saja Min-jun tak datang ke sana. Namun bukan Song-yi namanya kalau dia sudah menyerah. Setelah itu, ia pun mendatangi Min-jun dan menyuruhnya untuk berteleportasi, terbang, dan lain-lainnya. Karena bagaimanapun, ia tetap tak percaya jika Min-jun ini adalah makhluk asing atau alien. Song-yi pun semakin bertingkah dengan menanyakan sesuatu yang dikiranya aneh dari Min-jun. Lalu saat di pantai, Min-jun kembali mengatakan pada Song-yi bahwa dia tak menyukainya. Tapi faktanya, perlakuannya pada Song-yi selama ini adalah bukti kalau dia sebenarnya sangat mencintai Song-yi. Akhirnya, untuk yang kedua kalinya, Song-yi menyatakan perasaannya, tapi kali ini dia memutuskan untuk mengakhiri perasaannya itu. Setelah keputusan itu, Song-yi malah menjadi stres dan ngomel-ngomel sendiri. Hal itu pun yang dirasakan oleh Min-jun saat ini. Dia merasa sangat hampa tanpa keberadaan Song-yi. Kembali ke Song-yi, ia menceritakan pada Hee-kyung tentang tawaran drama yang diterimanya, juga masalah tentang Jae-kyung yang merupakan kekasih dari Yura. Min-jun yang mendengar percakapan itu dari rumahnya tentu saja merasa terkejut. Sepulangnya di rumah, Hee-kyung menyelidiki lagi tentang kakaknya. Kali ini ia memeriksa mobil Jae-kyung dan ia pun menemukan sesuatu di sana. Di kantor polisi, Jaksa Yusok kedatangan Min-jun yang mengajaknya untuk bekerja sama untuk mengelabui Jae-kyung. Di lain tempat, Ibu Song-yi ternyata menandatangani sendiri surat perjanjian kontrak yang dibuat oleh Jae-kyung tanpa sepengetahuan dari Song-yi yang saat ini sedang menggila di rumahnya karena sedang berlatih untuk drama barunya. Keesokan harinya di lokasi syuting, ternyata ada bawahan Jae-kyung yang menyamar sebagai salah satu kru yang mempersiapkan peralatan syuting. Tentu saja dia menyabotase salah satu alat di sana untuk mencelakai Song-yi. Singkat cerita, Song-yi pun mulai syuting perdananya itu dengan adegan action yang berbahaya. Dan yang terjadi adalah Song-yi terjatuh dari ketinggian akibat sabotase dari bawahan Jae-kyung tadi. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dan hal itu menjadi berita yang sangat heboh di media sosial. Tentu saja Min-jun yang mengetahui hal itu langsung mengamuk dan mendatangi Jae-kyung. Seminggu sebelum kejadian, saat Pak Mo berbicara tentang menghilangkan ingatan, ternyata Jae-kyung menyadap tas Pak Mo. Nah, di sini Jae-kyung akhirnya mengetahui bahwa Min-jun tak boleh membunuh orang. Kemudian mereka membuat kesepakatan di mana Min-jun akan bertanggung jawab atas kasus Yura. Dengan begitu, Jae-kyung tak akan lagi mengganggu Song-yi. Di lain tempat, Hee-kyung mulai kembali menyelidiki kakaknya dengan mendatangi wanita yang menelpon Jae-kyung kemarin. Ternyata, wanita itu adalah kakak iparnya sendiri atau mantan istri dari Jae-kyung. Sementara di kantornya, Detektif Park menemukan titik terang. Tapi ternyata di antara mereka ada seorang mata-mata. Kemudian mata-mata itu melaporkannya pada Jae-kyung, sehingga ia bisa mengatur semuanya agar Min-junlah yang menjadi tersangkanya. Tentu saja, Detektif Park dan Jaksa Yusok tak percaya dengan semua ini, karena menurut mereka kasus ini menjadi terlalu mudah. Keesokan harinya, Song-yi bersiap menuju lokasi syuting, dan saat di lift ia bertemu dengan Min-jun yang membuatnya langsung menangis. Hal itu pun juga diketahui oleh Min-jun yang mendengar tangisan dari Song-yi itu. Min-jun lalu pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri agar Jae-kyung tak lagi mengganggu Song-yi. Tapi ternyata di lokasi syuting, Jae-kyung sudah menyabotasenya sehingga membuat Song-yi dan Hee-kyung terluka akibat tragedi itu. Berita itu membuat ayah Song-yi yang selama ini bersembunyi segera pergi ke rumah sakit. Sementara Min-jun yang sedang berada di kantor polisi langsung kabur menuju rumah sakit untuk mengetahui keadaan dari Song-yi. Detektif Park yang lagi-lagi kehilangan Min-jun pun merasa kebingungan dan saat memeriksa CCTV, ia merasa kaget dengan keanehan yang terjadi. Setelah dari rumah sakit, Min-jun pun mendatangi Jae-kyung dengan amarahnya. Nah, saat Min-jun mengancamnya, Jae-kyung tak takut sama sekali karena ia mengetahui bahwa Min-jun tak akan membunuh manusia. Nah, karena kesal, Min-jun pun menjatuhkan Jae-kyung tapi tak sampai ke tanah. Kemudian Min-jun memperingati Jae-kyung agar ia berhenti mencelakai Song-yi.
Kembali ke rumah sakit, Song Yi akhirnya mendapatkan penanganan dari dokter dengan bantuan dari ayahnya yang mendonorkan darah. Di dalam tidurnya, Song Yi bermimpi ketika masih kecil dulu. Di saat ia ketakutan, ia selalu memanggil ayahnya. Tapi sekarang saat takut, ia memanggil nama Min Jun yang kini sudah datang ke sana. Ayah Song Yi terus menjaga Song Yi hingga ia tersadar. Hal itu tentu saja membuat Song Yi terkejut karena akhirnya setelah sekian lama ia bisa bertemu lagi dengan ayahnya itu. Kemudian mereka pun mengobrol bersama, membahas masa lalu dan saling memaafkan, bahkan saling membahas tentang pacar. Sementara di ruangan lain, terlihat Semi yang bersedih sedang menjaga Hee-kyung. Di sisi lain, Min Jun kembali ke kantor polisi untuk membahas rencana selanjutnya. Sebelum itu, Min Jun menceritakan siapa dia sebenarnya dan apa saja yang bisa ia lakukan dengan kekuatannya. Mulai dari menghentikan waktu sampai bisa berteleportasi. Hal itu tentu saja membuat detektif Park tertawa karena tak percaya. Setelah itu, Min Jun memberikan sebuah bukti yaitu flash disk milik Yura yang bisa mendakwa bahwa pelaku pembunuhan Yura adalah Jae-kyung. Min Jun lalu mengajak mereka berdua untuk bekerja sama menangkap Jae-kyung. Mau tak mau, detektif Park dan jaksa Yusuk harus percaya siapa itu Min Jun karena mereka sudah melihat sendiri bahwa Min Jun itu bisa berteleportasi. Kembali ke Song Yi yang terus menunggu telepon dari Min Jun. Disuruh sahabatnya untuk berhenti saja menyukai Min Jun dan menerima cinta tulus dari Hee-kyung. Kemudian Song Yi mengunjungi Hee-kyung yang masih belum sadar. Di sana ada Jae-kyung juga yang masih pura-pura baik pada Song Yi. Mereka mengobrol bersama sampai Song Yi tanpa sadar mengatakan kalau dia sudah memberitahu Hee-kyung bahwa Jae-kyung berpacaran dengan Yura. Saat pulang, Min Jun bertemu dengan ibu Song Yi dan mengetahui kalau Song Yi terikat kontrak dengan Jae-kyung, dan Min Jun merasa bersalah kepada Song Yi saat ibu Song Yi mengomel-ngomel karena Song Yi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Min Jun juga mendapat kabar kalau Song Yi akan bertunangan dengan Hee-kyung. Hal itu tentu saja membuat Min Jun merasa cemburu. Lalu ia mengomentari sebuah postingan di media sosial tentang berita tersebut. Kemudian, saat ia akan mengirimkan sebuah pesan pada Song Yi bahwa dia merindukannya, Min Jun pun jadi ragu dan tak jadi mengirimnya. Namun ternyata pesan itu sudah terkirim. Min Jun yang panik pun lalu menghentikan waktu dan menuju ke rumah sakit untuk menghapus pesan di HP Song Yi. Tapi ia tak tahu kunci HP-nya. Dan ketika waktunya sudah kembali berjalan, Song Yi pun terkejut mengapa Min Jun berada di depannya dan sedang memegang HP-nya. Dan saat Song Yi sudah membuka kunci HP-nya, Min Jun kembali menghentikan waktu lalu menghapus pesan tadi. Saat itu, akhirnya Song Yi menyadari bahwa Min Jun bisa mendengar suara semaunya. Setelah itu, Min Jun mendatangi Jae-kyung yang ada di ruangan Hee-kyung. Min Jun memancing Jae-kyung untuk mengatakan isi hati dan pikirannya. Jae-kyung lalu mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun pada orang yang menghalanginya, tak terkecuali keluarganya sendiri, dan perkataan itu ternyata didengar oleh Hee-kyung yang sedang berpura-pura koma. Kemudian, saat sudah di rumah, Min Jun terus kepikiran dengan kejadian bahwa Song Yi benar-benar bertunangan dengan Hee-kyung. Dia terus berhalusinasi tentang Song Yi dan Hee-kyung yang sedang bermesraan. Song Yi akhirnya sudah bisa pulang dari rumah sakit. Dia akan tetap melanjutkan syuting meski sudah dilarang oleh ayahnya. Keesokan harinya, Song Yi akan berangkat syuting dan akan diantarkan oleh Min Jun. Min Jun membatalkan kontrak Song Yi dengan Jae-kyung dan membayar dendanya. Mulai sekarang, dia akan benar-benar menjadi manajer dari Song Yi. Tentu saja, hal itu membuat Song Yi senang, meskipun ekspresinya menolaknya. Sesampainya di lokasi syuting, Song Yi menyuruh Min Jun untuk pulang karena sekarang mereka sudah tak punya hubungan apa-apa. Sementara itu, Semi yang sebenarnya tak sepenuhnya jahat mengakui perasaannya pada Song Yi bahwa dia hanya iri saja karena Hee-kyung lebih menyukai Song Yi. Tetapi ia tetap egois dan menyuruh Song Yi untuk menerima Hee-kyung karena dia merasa sedih melihat Hee-kyung yang menderita. Tentu saja percakapan itu didengar oleh Min Jun dari kejauhan. Di lain tempat, detektif Park memanggil Jae-kyung dan mulai menginterogasinya. Hal itu didengar oleh ayah Jae-kyung dari telepon, yang didengar juga oleh Hee-kyung yang masih berpura-pura koma. Sebenarnya Hee-kyung sudah lama sadar ini dilakukannya karena bekerja sama dengan Min Jun untuk mengungkap kejahatan dari Jae-kyung. Kembali ke lokasi syuting, Song Yi dibuat menunggu bagiannya untuk syuting selama berjam-jam, hingga ternyata syuting untuk Song Yi ditunda sampai besok. Nah, karena Song Yi ketiduran, ia pun tinggal sendiri di lokasi karena semua orang sudah pulang. Tapi ternyata Min Jun masih di sana dan dengan setia menunggunya. Song Yi menolak Min Jun karena kekesalannya yang sudah menumpuk kepada Min Jun. Ia juga mengatakan kalau dirinya sudah tak menyukai Min Jun lagi. Lalu saat hendak pergi, Min Jun dengan kekuatannya menerbangkan Song Yi kembali padanya. Kemudian ia pun menciumnya.
Song Yi pun merasa kesal bagaimana bisa Min Jun melakukan itu. Tentu saja setelah kejadian itu, Min Jun langsung lemas dan sakit akibat ciuman tersebut. Akhirnya, Song Yi pun membawa Min Jun pulang dengan membawa mobil dengan ugal-ugalan. Sesampainya di rumah, Song Yi malah tak merawat Min Jun, tapi ia malah ngomel-ngomel tentang kejadian tadi. Nah, untuk menghentikan ocehan Song Yi itu, Min Jun pun langsung menariknya lalu memeluknya untuk tidur bersama. Hal itu tentu saja membuat Song Yi merasa senang walaupun ia sedikit merasa kesal. Keesokan harinya, Song Yi ketahuan menginap di rumah Min Jun oleh adiknya. Tentu saja Song Yi langsung ketakutan karena dimarahi oleh adiknya itu. Sementara itu di rumah sakit, Hee Kyung sudah sadar dan dikunjungi oleh keluarganya. Hee Kyung berpura-pura lupa ingatan mengenai kejadian hari itu agar ia bisa terhindar dari ancaman Jae Kyung yang sudah mulai menandainya. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Park dan Jaksa Yusok melihat kembali video interogasinya dengan Jae Kyung. Mereka menganalisa kembali bukti-bukti yang kemungkinan ada di sana. Tapi di tengah-tengah penyelidikan itu, kabar buruk datang. Jaksa Yusok akan dipindah tugaskan oleh atasannya. Kembali ke apartemen, Yoon Jae yang masih curiga, ia mendatangi Min Jun yang masih belum sehat. Kemudian ia menginterogasi Min Jun dengan gaya khasnya yang mirip sekali dengan Song Yi. Tapi di sini ia berakhir dengan terpesona pada teropong luar angkasa milik Min Jun. Dia juga mulai menyukai Min Jun setelah Min Jun memberikan foto-foto antariksa miliknya. Dan pada akhirnya Yoon Jae pun memperbolehkan kakaknya itu untuk berhubungan dengan Min Jun. 편하게 앉아요. 남자 대 남자로 물을게요. 좋아하냐고. 이거 또 놀라도 돼요? Sementara itu, Song Yi mendatangi Hee Kyung yang sebentar lagi diperbolehkan untuk pulang. Dia lalu bertanya, mengapa Hee Kyung mau mengorbankan dirinya untuknya. Hee Kyung lalu mengatakan bahwa itu tak masalah baginya. Sekalipun Song Yi menyukai Min Jun, dia akan tetap terus berada di sisinya. Kemudian saat kembali ke rumah, Song Yi mendapati adiknya yang sedang memuji Min Jun dan merestui hubungan mereka. Kemudian, Song Yi pun pergi ke balkon untuk memanggil Min Jun dan mencoba menggodanya. Akhirnya hubungan mereka pun mulai membaik. Mereka lalu mengobrolkan banyak hal, mulai dari Pak Mo yang bukan ayah dari Min Jun, sampai di mana Song Yi ketakutan kalau dirinya akan menua, sementara Min Jun akan tetap muda. Dan pada akhirnya Song Yi melakukan banyak perawatan agar dirinya bisa awet muda juga. 늘어지고 주름도 생기고 나 지금 아무 말도 듣고 싶지 않거든. 안 돼. Keesokan harinya, Hee Kyung akhirnya keluar dari rumah sakit. Lalu di depan Jae Kyung, dia terus berpura-pura kalau dia tak ingat pada bawahan Jae Kyung. Dan kemudian ia juga meminta untuk diantarkan ke rumah Song Yi. Tapi ternyata Hee Kyung tidak ke sana, melainkan ia mulai menjalankan penyelidikan mengenai bawahan Jae Kyung yang bisa menyusup ke tempat syuting. Sementara itu, Song Yi pergi ke lokasi syuting diantar oleh Min Jun. Di sini, Min Jun merasa kesal saat Song Yi menggodanya dengan mengatakan bahwa akan ada adegan ciuman yang padahal itu tidak ada. Sebelum mulai syuting, Song Yi ada wawancara dengan Semi sebagai teman baik dan menjawab pertanyaan dengan asal-asalan. Di sisi lain, sebelum dimulai syuting, Min Jun mendengar percakapan sutradara dan asistennya bahwa mereka akan mengerjai Song Yi dengan mengambil adegan berulang-ulang. Nah, meskipun Song Yi tahu tentang hal itu, tapi dia tetap profesional dan melakukan yang terbaik. Min Jun yang merasa sangat kesal, kemudian dia mempermalukan sutradara itu setelah syuting selesai. Saat menunggu adegan selanjutnya, Song Yi bermain dengan para kru dengan bermain kartu. Tentu saja di sini, Song Yi selalu menang karena ia dibantu dengan kekuatan Min Jun. Kemudian mereka berdua menikmati waktu mereka di tengah hujan salju. Di sini, Song Yi membahas tentang perayaan 100 hari sampai 1000 hari jadian mereka. Song Yi ingin melakukan banyak hal di hari-hari itu. Akhirnya Min Jun langsung jujur dengan mengatakan bahwa dia harus pergi dari bumi 1 bulan lagi. Kemudian, Min Jun mengajak Song Yi untuk melakukan apa yang dimau Song Yi selama 1 bulan ini, sebelum dia benar-benar pergi ke planet asalnya. Mendengar hal itu, Song Yi pun merasa sedih dan menangis. Begitupun dengan Min Jun, karena saat dia kembali ke planetnya, maka dia tak akan pernah bisa kembali lagi ke bumi. Dengan penuh kesedihan itu, Song Yi pun akhirnya pergi meninggalkan Min Jun, kemudian menumpang di mobil Semi. Sesampainya di rumah, Song Yi mendapati Yoon Jae dan ibunya yang sedang menonton berita tentang komet yang akan melintasi bumi. Hal itu tambah membuat Song Yi merasa sedih. Di lain tempat, Hee Kyung menemukan sesuatu tentang bawahan Jae Kyung yang mencelakai Song Yi. Kemudian, ia mencoba mencari sesuatu pada kakaknya itu.
Setelah itu, Hikyung juga menyelidiki tentang kematian kakak pertamanya yang menurutnya ada kejanggalan setelah mendengar penjelasan dari sang ibu. Kemudian ia mendatangi jaksa Yusok agar menyelidiki wanita di rumah sakit jiwa yang lalu. Keesokan harinya, Minjun terus mencoba mendekati Songyi, tapi Songyi terus saja menghindar. Mereka saling melontarkan alasan mereka masing-masing, hingga akhirnya Songyi melihat Minjun yang sedang berbincang akrab dengan salah satu mahasiswanya. Ia pun mencoba mengganggu mereka berdua karena cemburu. Kemudian, mereka berdua pun mulai berbicara serius dan Songyi minta agar Minjun tak meninggalkan bumi. Kalau tidak, lebih baik ia meminta untuk mengakhiri hubungan itu saja sebelum semuanya semakin jauh. Dengan penuh terpaksa, Minjun pun mengiyakannya. Kemudian ia pun dihibur oleh Pak Mo dengan dibawakan minuman. Lalu Minjun yang sudah mabuk berat membuatnya tak bisa terkontrol dengan membuat semua lampu di kota itu menjadi mati. Ia juga marah-marah sendiri pada papan iklan yang terpampang muka Semi di sana. Kemudian karena sudah sempoyongan ia pun tertidur, tapi ia malah tidur di kamar Songyi. Dan saat bangun, Minjun merasa malu karena Songyi sudah menunggunya. Di saat yang bersamaan, ibu Songyi mengetuk pintu yang membuat mereka pun menjadi panik. Nah, karena Minjun belum bisa menggunakan kekuatan teleportasinya, ia pun akhirnya pulang lewat balkon kamar. Malam harinya, Songyi mencoba bicara pada Minjun tentang perasaannya. Tentu saja Minjun bisa mendengar dari kamarnya dan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Songyi. Karena curhatan itu, Minjun pun mengajak pergi Songyi keesokan harinya, yang tentu saja itu membuat Songyi sangat bahagia. Sementara itu di tempat lain, jaksa Yusok langsung membawa surat penggeledahan di rumah sakit yang dimaksud oleh Hikyung kemarin dan berakhir tak menemukan apapun di sana. Tapi ternyata, Hikyunglah yang berhasil membawa kakak iparnya itu ke hadapan Jaekyung bersama dengan jaksa Yusok karena bantuan dari Minjun. Kembali ke Songyi dan Minjun yang sedang berlibur di sebuah villa. Di sini, Songyi terus saja menempel pada Minjun. Beberapa saat kemudian, Songyi keluar dari kamar. Ia tak menemukan Minjun di sana. Tentu saja ia merasa panik karena mengira bahwa Minjun sudah pulang ke planetnya. Akan tetapi, Minjun segera datang untuk menenangkannya. Minjun mengatakan kalau dia tak akan pergi kemanapun meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Kemudian saat mereka akan tidur, Minjun malah merasa canggung dengan keadaan tersebut karena mereka harus tidur satu ranjang. Akan tetapi berbeda dengan Songyi yang sangat agresif dan terus menempel pada Minjun. Di tempat lain, Jaekyung diinterogasi oleh detektif Park dan jaksa Yusok, akan tetapi ia bisa mengelak dan pergi dari sana. Hikyung lalu mengejarnya dan mengancam kakaknya itu soal kematian kakak tertua mereka karena Hikyung sudah mengetahui sesuatu. Keesokan harinya, Songyi sangat senang karena saat ia bangun, ia bisa melihat wajah Minjun di depannya. Setelah itu, ia meminta Minjun untuk mengangkatnya dengan kekuatannya. Akan tetapi, kekuatan itu hanya bisa sebentar saja. Dan di sini, Minjun mulai menyadari kalau kekuatannya secara perlahan akan menghilang. Tapi dia beralasan pada Songyi kalau saat ini dia sedang tidak sehat saja. Kemudian saat kembali pulang, mereka kepergok ibu Songyi yang tentu saja langsung mengomel. Akan tetapi setelah Pak Mo datang, ia langsung membela Minjun dan balik menceramahi ibu Songyi. Di rumah, Minjun mengatakan pada Pak Mo bahwa dia tidak akan kembali ke planetnya. Pak Mo pun tak bisa berbuat apa-apa meskipun ia sangat khawatir. Nah, saat makan malam, Minjun mencoba kekuatannya lagi, tapi ia tetap tak berhasil. Kemudian, ia mendengar suara Songyi yang memanggilnya untuk datang menggunakan teleportasinya. Namun dengan percobaan berulang-ulang, Minjun malah sampai ke tengah jalan. Sementara itu, di kantor polisi, Jaekyung mulai diinterogasi mengenai penyekapan mantan istrinya selama 7 tahun itu. Tapi karena didampingi oleh pengacaranya, Jaekyung terus berdalih dan tak bisa ditangkap karena kurangnya bukti. Di pinggir sungai, Hikyung yang sudah diusir ayahnya karena Jaekyung mengenang kakak tertuanya yang sudah meninggal, yang saat itu memberinya bolpen perekam di hari kelulusannya. Kemudian Hikyung mengunjungi kakak iparnya yang disembunyikan di rumah Semi sebagai tempat pelindungan dari Jaekyung. Nah, di sini Hikyung mendapat info jika ada bolpen perekam milik kakak tertua Hikyung yang terdapat rekaman suara kakaknya dengan dirinya, juga dengan Jaekyung yang di sana mengakui bahwa dia memberikan racun untuk membunuh kakaknya itu melalui minuman yang diantar oleh Hikyung. Mengetahui fakta itu, Hikyung pun sangat sedih karena dia menjadi alat oleh Jaekyung untuk membunuh kakak tertuanya sendiri. Keesokan paginya, Minjun bangun dari tidurnya dan berusaha menggunakan kekuatannya, dan kali ini akhirnya dia berhasil. Kemudian setelah itu, ia menelpon Songyi yang sedang berada di butik untuk mencoba gaun pengantin bersama sahabatnya. Kemudian, Minjun kedatangan Yunjae yang menyatakan restunya pada hubungan mereka.
Setelah itu, Hyun Jae juga mengajak Min Jun untuk meminta restu pada ayahnya. Di tengah pembicaraan itu, ayah Song Yi menyesalkan karena dulu dia meninggalkan keluarganya, dan oleh karena itulah dia meminta Min Jun untuk tidak pernah pergi dari Song Yi. Hal itu tentu saja membuat Min Jun jadi bimbang dan sedih. Kemudian mereka pun minum bersama, hingga membuat Min Jun mabuk yang tentu saja ia menggunakan kekuatannya di depan Hyun Jae. Nah, saat Min Jun sudah sadar, Hyun Jae meminta Min Jun agar mentransfer sedikit kekuatannya itu. Kemudian malam harinya saat makan, Min Jun mengajak Song Yi ke Namsan Tower, tempat yang ingin dikunjungi oleh Song Yi untuk memasangkan gembok cinta di sana. Setelah itu, Min Jun pun menyuruh Song Yi menunggunya di rumah karena dia sedang ada pekerjaan lain. Nah, sambil menunggu, Song Yi membaca buku harian Min Jun yang ditemukannya. Kemudian di dalam buku itu, Song Yi menemukan fakta bahwa jika Min Jun tak kembali ke planetnya, maka dia akan mati. Hal itu tentu saja membuatnya menjadi sedih. Kemudian ia menemui Pak Mo untuk mengkonfirmasi hal itu. Pak Mo pun membenarkan hal itu. Terlebih lagi, makin lama Min Jun di bumi, kekuatannya pun akan semakin menghilang. Sementara itu, ternyata Min Jun menemui Hee Kyung yang meminta bantuan padanya. Di sini, Hee Kyung sangat menyesal kalau dia tanpa sadar sudah menjadi orang yang sudah membunuh kakaknya sendiri. Kemudian, ia meminta tolong pada Min Jun untuk bekerja sama menangkap Jae Kyung dengan semua bukti yang sudah Hee Kyung siapkan. Keesokan harinya, Hee Kyung pun menelpon Jae Kyung agar datang ke tempatnya. Hee Kyung mulai mengancam Jae Kyung di sini, tapi Jae Kyung dengan gaya khasnya langsung menodongkan pistol pada Hee Kyung dan meminta rekaman itu. Namun tak berselang lama, pistol itu menghilang dan berpindah pada Min Jun yang datang ke sana. Dan pada akhirnya, Jae Kyung pun ditangkap oleh kepolisian beserta beberapa bukti yang sudah ada. Di depan para wartawan, Jae Kyung mengancam Min Jun dan Hee Kyung menggunakan Song Yi, yang saat ini kemungkinan akan meminum racun yang sudah disiapkannya. Tanpa basa-basi, Min Jun pun langsung menghentikan waktu dan berteleportasi ke tempat Song Yi. Tapi ternyata, Song Yi sudah meminum racun itu. Kemudian, Min Jun segera membawa Song Yi ke rumah sakit dan membuat kehebohan di sana. Setelah Song Yi sadar, Min Jun pun langsung membawanya pergi karena banyak wartawan yang berdatangan. Song Yi sangat senang diajak Min Jun ke tempat tersebut. Ia pun berteriak mengeluarkan unek-uneknya. Kemudian mereka pun berfoto bersama untuk mengabadikan setiap momen kebersamaannya. Sementara itu di kota, orang-orang mulai heboh dengan berita Song Yi dan Min Jun yang tiba-tiba saja menghilang di rumah sakit. Dan mereka menganggap bahwa Min Jun adalah makhluk mistis yang bisa menggunakan sihir. Di sisi lain, Hee Kyung mendatangi ayahnya yang mencoba untuk menyelamatkan Jae Kyung. Hee Kyung lalu mengatakan bahwa Jae Kyung lah yang membunuh kakak mereka dengan bukti rekaman di ballpoint tersebut. Hal itu tentu saja membuat ayahnya menjadi syok dan tak percaya. Kembali ke mereka berdua, saat sedang makan bersama, Song Yi membahas tentang anak dan rumah mereka kelak. Lalu setelah itu, di malam harinya, mereka pun menikmati api unggun di tepi pantai, sambil kembali membicarakan masa depan mereka. Setelah itu, Min Jun melamar Song Yi dan memberikan cincin yang sudah lama dipersiapkannya. Song Yi pun sangat bahagia karena itu adalah mimpinya. Tapi kemudian, Song Yi mengatakan kalau sudah saatnya mereka bangun dari mimpi itu. Dia akan merelakan Min Jun untuk pulang ke planet asalnya. Min Jun menolak permintaan dari Song Yi tersebut karena dia ingin terus bersamanya di bumi. Min Jun akan mencari jalan keluar agar mereka bisa tetap bersama. Saat akan tertidur, mereka kembali melanjutkan pembicaraan masalah yang tadi. Walaupun dia merelakannya, Song Yi tetap takut untuk kehilangan Min Jun. Namun, Min Jun dengan lembut menenangkan Song Yi hingga mereka pun tertidur. Sementara itu di kota, berita masih terus menampilkan tentang Min Jun. Hal itu membuat detektif dan jaksa Yusok kewalahan karena mereka harus menjawab pertanyaan dari para wartawan. Bahkan, di berita mengatakan kalau Min Jun telah menculik Song Yi. Kemudian keesokan harinya, mereka berdua kembali ke kota dan sudah banyak wartawan yang menunggu di depan apartemen mereka. Kemudian, Song Yi pun mencoba menjadi pelindung untuk Min Jun. Akan tetapi, para wartawan tak menggubris Song Yi. Kemudian seorang polisi pun datang untuk membawa Min Jun. Dan itu tentu saja menjadi berita yang heboh, sedangkan Song Yi terus saja menempel pada Min Jun. Sampai akhirnya ia diusir oleh polisi itu. Beruntungnya, detektif segera datang dan menyelamatkan Min Jun. Detektif dan jaksa Yusok berusaha keras untuk menyelamatkannya dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk menutupi kasus itu dari Min Jun. Dan pada akhirnya, Song Yi dan Min Jun pun bisa pulang menggunakan teleportasi, yang membuat keluarga Song Yi pun jadi kaget dan bingung. Kemudian setelah itu, mereka pun makan bersama, dan itu adalah kali pertama Min Jun makan bersama orang seperti layaknya keluarga.
Keesokan harinya, Song Yi akan pergi ke lokasi syuting dan melarang Min Jun untuk ikut karena berita tentang Min Jun masih heboh. Untuk itu, Song Yi pun meminta bantuan pada Hee Kyung agar mengantarnya. Tentu saja Min Jun merasa sangat cemburu dan kesal melihat kedekatan mereka berdua. Terlebih lagi, Hee Kyung mengatakan bahwa dia tak akan pernah melepaskan Song Yi. Saat sampai di lokasi syuting, seperti biasa, Song Yi berdebat dengan Semi tentang semua hal. Sementara itu, Min Jun terlihat sudah sakit karena ia harus segera kembali ke planet asalnya. Lalu, saat Song Yi melihat Min Jun yang terbaring, ia pun sangat panik, mengira jika Min Jun sudah mati. Kemudian, saat Min Jun terbangun, ia pun langsung memeluk Song Yi dan menenangkannya. Kini, waktu Min Jun tinggal seminggu lagi sebelum pesawat yang menjemputnya datang ke bumi. Di lain tempat, Pak Mo melihat berita di surat kabar kalau ada komet yang mendekat ke bumi esok hari. Kemudian ia pun menemui Min Jun yang saat itu salah berteleportasi. Pak Mo sangat sedih karena sebentar lagi Min Jun akan pergi dan Min Jun juga berterima kasih pada Pak Mo untuk semuanya. Kemudian saat pulang ke rumah, Min Jun sudah disambut oleh Song Yi yang kemudian memberikan sebuah flash disk yang berisi kenangan mereka berdua. Bahkan ada video Song Yi yang melamar Min Jun di sana. Keesokan harinya saat komet akan melewati bumi, mereka berdua berbincang di balkon sambil melihat langit. Dan saat ada banyak bintang yang jatuh, membuat semua orang pun menjadi heboh. Song Yi kemudian mengajak Min Jun untuk membuat sebuah permohonan. Kemudian ada satu bintang yang terlihat sangat dekat seperti pesawat alien. Tentu saja itu adalah pesawat yang akan menjemput Min Jun pulang. Perlahan-lahan sebelum menghilang, Min Jun kembali menyatakan cintanya pada Song Yi yang saat itu masih membuat permohonan. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahannya, akhirnya Min Jun pun benar-benar menghilang dan kembali ke planet asalnya. Hal itu tentu saja membuat Song Yi sangat histeris menangisi kepergian Min Jun. Setelah Min Jun pergi, Song Yi tampak depresi dan melihat bayangan Min Jun ada di mana-mana. Di sisi lain, di ruang sidang, Jae Kyung dituntut dengan banyak kasus oleh jaksa Yusok dan pengacaranya pun tidak membelanya karena ia sudah diperintah oleh ayah Jae Kyung. Jae Kyung pun sangat kaget kalau ayahnya tidak akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya karena ayahnya sangat menyesal sudah salah mendidik Jae Kyung hingga ia menjadi seorang monster. Kini, Song Yi tinggal di rumah Min Jun dan Hee Kyung pun datang untuk menghiburnya. Tapi Song Yi malah semakin jatuh dalam kesedihannya. Namun ia menjadi semangat kembali setelah mengetahui bahwa Min Jun menyuruh Hee Kyung agar menjaga Song Yi jika dia sudah pergi nanti. Sementara itu, Yoon Jae sedang menikmati teleskop yang diberikan oleh Min Jun untuknya agar Yoon Jae selalu mematuhi perkataan dari Song Yi. Song Yi berusaha terus tersenyum dan tertawa. Dan kemudian ia meminta sahabatnya dan juga Semi untuk menceritakan yang mereka ketahui tentang Min Jun. Nah, melihat Song Yi yang seperti itu, Semi pun mencoba menghiburnya dan memberikan solusi yang membuat Song Yi pun kembali bersemangat. Di hari jadi ke-100 mereka, Min Jun datang ke restoran kenangan mereka meskipun hanya sesaat. Di sini, Song Yi menganggap bahwa itu adalah sebuah ilusi, namun ternyata itu adalah kenyataan. Min Jun sesekali bisa datang untuk mengunjungi orang-orang yang dikenalnya meskipun hanya sesaat. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Min Jun semakin sering menampakkan dirinya. Saat Song Yi sedang syuting pun, ia selalu berada di tengah-tengah penggemar, yang membuat Song Yi pun terus mencari keberadaannya. Kemudian di suatu malam, saat ada acara penghargaan untuk artis-artis ternama, Song Yi pun hadir dengan gaun putihnya. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan, waktu pun berhenti kecuali waktu dari Song Yi. Dan di antara orang-orang itu, muncullah Min Jun yang memberikan jaket pada Song Yi, kemudian menciumnya. Dan ketika waktu kembali berjalan, kehebohan pun terjadi. Tapi sayangnya, Min Jun kembali menghilang. Dan ternyata Min Jun sudah sering berusaha kembali ke bumi, tapi tempatnya selalu tak terduga dan waktunya pun hanya sebentar saja. Tapi semakin sering ia melakukan hal itu, Min Jun pun akhirnya bisa semakin lama berada di bumi sebelum harus kembali lagi ke planetnya. Ia sering datang dan pergi secara tiba-tiba untuk menemui Song Yi, yang kini dia sudah mulai terbiasa dengan keadaan seperti itu. Namun pada intinya, meskipun Min Jun hanya bisa bertemu dengannya sebentar-sebentar saja, tapi setidaknya mereka masih bisa bertemu dan melepaskan kerinduan satu sama lain. Dan film pun berakhir.